Oke, jadi sebenarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, jadi sebenarnya di sini itu gue ngambil soal-soal dari dikta tahun lalu. Jadi ya mungkin beberapa materinya juga sebenarnya gue ngambil dari yang sebelumnya. Cuman eh ya udah kita bahas bareng-bareng aja di sini. Terus apa? Gue bakal bahas 5 soal gitu sih guys yang mungkin bisa merepresentasikan materi yang bakal diuasin. Nanti kalau misalnya ada yang mau ngajuin sesuatu, tinggal bilang aja. Oke, jadi kita mulai dari soal nomor 1. Ini tentang refraction, bagian light. Pertama, kita baca dulu kali ya. Nomor 1. Bila berkas sinar cahaya merambat dari suatu medium ke udara dengan laju 3 kali 10⁻8 meter per second, Woi, sinar tiba, oke, sinar tiba pada bidang batas dengan sudut datang I1 sedemikian sehingga berkas sinar transmisi merambat sepanjang bidang batas. Jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apabila indeks bias udara adalah N sama dengan 1, berapakah indeks bias medium sinar datang? Terus yang kedua, hmm, berapakah nilai sudut datang berkas cahaya tersebut? Yang C. Fenomena apakah yang terjadi bila sudut datangnya lebih dari sudut yang pertamanya? Iya, sorry. Thank you. Nah, sorry guys, ada yang nyoba gue bentar. Terus, yang keempat itu jelasin apakah fenomena di atas dapat terjadi apabila berkas sinar merambat dari udara ke air dengan menggunakan hukum Snellius. Oke, jadi mungkin kalau kita lihat dari soalnya yang diketahui itu kan kecepatan rambat udaranya ya guys, ketika berada di udara. Nah, tunggu. Oke, kita catat dulu yang A. Yang diketahui itu V sama dengan 2 kali 10⁻8. Sorry, kurang gede. Dah. M per second. Terus yang kedua itu ada indeks bias udara N sama dengan 1. Yang pertama ditanya adalah indeks bias mediumnya berapa. Nah, kalau kayak gini, sebenarnya kita bisa aja pakai rumus ini. N sama dengan C per V. Nah, C itu stands for 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu seperti biasa. Terus V kecepatan. Nah, ini tinggal lu masukin aja sih rumusnya. Jadi kayak eh N sama dengan 3 kali 10⁻8 meter per second dibagi kecepatannya. Kecepatannya itu tadi 2 kali 10⁻8. Ini kalau dicoret 1,5. Nah, udah ketemu nih. Indeks biasnya, indeks mediumnya itu 1,5. Oke, kita lanjut ke yang B. Nah, yang B itu berapakah nilai sudut datang berkas cahaya tersebut? Nah, kalau kalian tahu, konsepnya tuh kayak gini nih. Ada hukum Snellius tentang pembiasan. Itu N1 per N2 sama dengan sin R per sin I. Jadi, eh anggap aja N1 itu indeks bias medium 1, N2 itu indeks bias medium 2. Nah, R itu adalah sudut dia dari garis normal. Garis normal itu selalu tegak lurus sama permukaan. Kita langsung aja. Berarti kan N0 per N1 tadi.
sama dengan sin. Tadi dia ngomongnya I nggak sih? I 1 per sin I 0. Nah, langsung aja dimasukin dari yang udah kita ketahuin. Berarti tadi N0-nya kan 1 nih guys. Terus eh, indeks mediumnya itu 1,5. Sama dengan sin, tunggu gue lupa tadi berapa ya. Transmisi merambat sepanjang bidang batas. Nah, dia nggak dikasih tahu sudut awalnya. Jadi anggap aja 90 derajat ya. Kalau nggak dikasih tahu. Oke. Nah, sin 90 itu kan 1. Berarti ya udah ini mah tinggal kayak biasa. Sin I, terus ini 1. Bentar. Nah, sin I ini eh berarti 1/1,5 kan. Nah, ini tinggal lu pakai kalkulator aja sih ngitungnya. Harus pakai kalkulator dulu. Bentar ya, gue kalkulator ya. Oke, berarti sin I sama dengan 1/1,5. Berarti I-nya adalah, oke, 41,8. Sorry, sorry. Oke, yang B udah ke solve. Sekarang kita lanjut ke C. Bentar ya. Yang C. Tadi buat yang C itu dia nanya terkait fenomena apakah yang terjadi apabila sudut datangnya I-nya itu lebih besar daripada I yang baru. Nah, buat ini sebenarnya kan ini konsep ya guys. Kalau misalnya kalian ngelihat I yang awal itu kan awalnya 90. Terus dia jadi eh I yang medium barunya itu 41,8. Berarti dia lebih besar I yang awal daripada I yang setelahnya kan. Nah, berarti fenomena sinarnya itu datang dari medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat. Jadi tendensinya itu kalau misalnya eh kok semakin naik indeks biasnya berarti semakin rapat mediumnya, dan semakin rapat mediumnya berarti dia kecepatannya tuh semakin melambat. Kecepatan dia jalan, nah kalau kecepatannya melambat dia sudutnya bakal lebih kecil daripada bukan, sudutnya akan lebih mendekati garis normal gitu. Jadi ini jelasin aja sebenarnya terkait yang hukum Snellius ini. Jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar dibelokkan mendekati garis normal. Ya udahlah, gue nggak usah tulis kelamaan kayak kalau nulis. Terus udah kayak gitu. Terus yang D, oke. Jelaskan apakah fenomena di atas dapat terjadi apabila berkas sinar merambat dari udara ke air menggunakan hukum Snellius. Tentu ini sama sih. Ini konsep juga tentu dapat terjadi juga. Kalau misalnya kita tahu kan berarti udara itu kan medium yang lebih eh bebas gitu ya daripada air. Jatuhnya akan sama sih. Kayak nanti kalau ketika dia cahaya itu dari udara terus masuk ke air pasti
sudutnya akan lebih ke garis normal, sama kayak perhitungan kita yang tadi A sama B gitu. Jadi ya udah itu jelasin aja hukum si Snellius ini dan berlogika kalian lah itu pasti gampang. Oke, solve C sama D. Dari sini ada yang mau nanya atau kayak mau mengatakan something? Kalau udah, kalau aman, gue lanjut aja ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kisi difraksi. Nah, kisi difraksi ini soalnya kita baca dulu. Hitunglah sudut orde pertama dan kedua untuk cahaya dengan lambda 1 sampai dengan 400 nanometer yang jatuh pada kisi yang memiliki 10.000 goresan per sentimeter. Nah, di sini kalau misalnya kita ngelihat kisi difraksinya, dia ada kayak ngomong 10.000 goresan per sentimeter. Berarti itu dia celah banyak, guys. Kalau misalnya kalian, gue mungkin sekalian ngerimain konsepnya juga buat interferensi dan difraksi. Itu sebenarnya rumusnya kayak gini. Kalian masukin aja ke sheet-sheetnya. D Y per L sama dengan 2n-1 lambda per 2. Itu kalau untuk kayak yang ditanya itu gelap atau minimum. Terus kalau maksimum, terang, itu dy per L sama dengan n kali lambda. Atau y per L itu bisa aja diubah sama sin theta. Gitu. Terus kalau misalnya kisi difraksi itu rumusnya kayak gini. D sin theta sama dengan n lambda. Dan D ini, kalau misalnya yang tadi, difraksi yang celah banyak, itu lo bisa ganti D-nya jadi sama dengan 1 per n. Jadi, kalau ini sebenarnya gampang aja sih. eh Berarti kan rumus yang kita pakai ini. D sin theta sama dengan M kali lambda terus 1 per n kali sin theta sama dengan M kali lambda. Oke, sorry, tulisan gue gitu like. Nah, karena ini gue pakai mouse. Terus tadi yang ditanya, hitunglah sudut orde pertama dan kedua. Berarti kita coba start from orde pertama dulu ya. Orde satu. Nah, buat orde satu itu tuh sama aja kayak M-nya tuh sama dengan 1. Jadi M ini melambangkan dia tuh orde keberapa? Orde. Ya udah langsung aja. 1/10.000 kali sin theta sama dengan ordenya 1 terus dikali lambda. Lambda tadi gue lupa lagi. Lambdanya 400 nanometer berarti 400 kali 10⁻⁹ ya. Yes. Nah, ya udah di sini sama aja, tinggal pakai kalkulator. Sin tetanya berapa? Intinya nanti kalau misalnya lu hitung, tetanya itu bakalan bentar, gue tulis sini dulu. Tetanya itu bakalan sama dengan 23,578 gitu. Kalau orde kedua sebenarnya sama aja. Cuman lu membedakannya itu melalui M-nya. Jadi ini yang dibedain tuh M-nya. 1/10.000 kali sin theta sama dengan 2 kali 400
kali 10 pangkat min 9. Sin theta kalau misalnya dihitung ini berarti 2 kali 4 8. 80.000 kali 10 pangkat min 9 berarti 0,8. Tetanya kalau pakai kalkulator itu bentar. Oke, 53. 53,3 derajat. Nah, udah deh ketemu. Pokoknya kalau kayak gini, dia tuh biasanya ada kayak tanda-tandanya gitu guys. Jadi kalian eh tulis aja seluruh rumus yang ada di PPT. Itu kayak tulis aja. Nanti lu tinggal nggak lihat kayak kira-kira dia apa sih, misalnya kayak ada kata-kata orde, orde pertama, orde kedua gitu. Terus tahu-taunya ada kisi, berarti dia masuknya ke difraksi gitu kan. Gitu. Udah, terus tinggal pakai rumus-rumus yang lu tulis di cheat sheet. Oke. Sampai sini aman nggak? Ini masih gampang banget sih guys. Oke, dah. Terus soal ketiga. Nah, kalau ini tuh sebenarnya eh soalnya lebih ke soal konsep. Cuman, gue tuh inget banget pas UAS, konsep ini tuh penting banget karena once lu udah kayak ngerti ini, dia tuh bakal ngeluarin sesuatu soal yang sama kayak gini, cuman dimodif doang. Itu gue inget banget pas UAS tuh keluar tentang si pembiasan pada bidang lengkung atau sferis ini. Jadi, gue nggak nemu soal yang lebih advance-nya di diktat. Jadi kayak gue coba kita ngerimain aja sih dari soal yang ini. Gitu. Nah, mungkin baca dulu kali ya guys. Seekor ikan berada dalam akuarium berbentuk bola dengan jari-jari 30 cm. Berarti yang kita tahu tuh kayak ada akuarium. Terus ada ikan berbentuk bola, jari-jarinya 30 cm. Berarti R ya. R sama dengan 30 cm. Nah, posisikan itu berada 20 cm dari dinding akuarium. Ini anggap akuarium berarti kan dia tuh sama aja kayak kayak lensa tapi lensanya cekung gitu loh. Ini tuh 20 cm. Terus dia diamati oleh orang nih, misalnya ada orang. Jaraknya dari dinding berarti dari sini itu 45. Bila indeks air akuarium itu 4/3, tentukanlah jarak orang terhadap ikan menurut. Nah, ini ada dua perspektif nih. Ada menurut orang itu sama menurut ikan. Jadi beda guys hasilnya. Ternyata beda. Coba kita coba kita pertama assess dulu dari orang itu. Nah, buat kayak rumusnya sendiri, itu tuh rumusnya ini. Jadi untuk kayak pembiasan pada bidang lengkung, rumusnya itu selalu ini. N1 per S plus N2 per S aksen sama dengan N2 min N1 per R. Gitu. Oke, gue dibawa aja deh biar lebih luas. Pertama kita assess dari orang itu ya guys. Nah, tadi yang kita tahu N1-nya, anggaplah N1-nya itu tadi N air 4/3. Terus ada N2-nya. N2-nya udara. Karena dia di planet bumi kan. Gak mungkin ada di planet lain-lain ya. Pasti di planet bumi. Jadi kita pakai N udara sama dengan 1. N2 gitu. Ya udah. Terus
kita juga tadi tahu ada R-nya sama dengan 30 gitu. Nah, di sini yang harus dinoted adalah R-nya itu bertanda negatif karena sinarnya itu datang. Ini kan menurut orang ya. Jadi kayak anggap aja lu ngeliat ikan, jadi lu yang ngeliat ikannya. Jadi kayak menuju mata lu tuh sinarnya tuh datang dari sisi ikan kan. Nah, karena sinarnya itu datang dari sisi ikan dan dia tuh masuk ke bagian yang lengkung atau bagian cekung, R-nya itu negatif nilainya. Jadi pas perhitungan jangan lupa kasih negatif. R sama dengan -30 gitu. Ya udah, ini langsung aja masukin ke si rumus yang atas itu. N1 kan berarti 4/3 per 20. Tadi 20 kan ya? Lupa gue. Iya, 20 tambah N2. N2 nya tadi satu, sorry. Satu per S aksen. Sama dengan N2 berarti satu kurang 4/3. -30. Dah, dari sini kalau dihitung-hitung berarti kan 4/3, 1/20. Berarti 4/20. Eh, 4 Kak. 4 per 3 kali 20. Berarti 4/60. Terus ini berarti kan 3/3. Dikurang 4/3. -30. Nah, ini berarti min min berapa ya? -1/3 nggak sih? -1/3. Terus ini -30 coret-coret. Jadilah 1/90. 4/60 tambah 1/S aksen. Sama dengan 1/90. Nah, tulisan gue gede banget, guys. Ya udah, kita pindah ke sini. Nah, ini yang kita cari adalah S aksennya. Berarti X aksen, berarti 1/90 ini 4/60 dipindahkan. Sorry. 1/S aksen sama dengan, ya ini disamain aja lah ya penyebutnya. Berarti 2 -12 per 180. Nah, udah deh X aksen yang kita ketuain berarti 2 kali 2 kurang 12 berapa? -10. Berarti -10 bagi 180. -18 cm gitu. Nah, yang dinoted adalah tadi kalau misalnya kita ngelihat eh apa namanya? Jarak orang ke ikan, jarak orang terhadap ikan kan kita ngeliatnya 20 cm kan. Nah, cuman kalau misalnya yang dilihat sama orang itu tuh seakan-akan 18 cm karena itu ada pembiasan. Jadi karena pembiasan itulah eh, orang itu akan melihatnya seakan-akan dia 18 cm padahal jarak aslinya itu 20 cm gitu. Sebenarnya inti dari konsepnya kayak gitu sih. Gitu. Nah, terus beda lagi nih guys kalau misalnya terhadap ikan. Yang ditentukanlah jarak orang terhadap ikan menurut si ikan itu sendiri. Gue akan ke bawah lagi. Nah, kalau menurut ikan, sebenarnya ini sama.
rumusnya B. Rumus itu akan sama. Cuman perbedaannya eh N1-nya itu jadi udara, N2-nya yang jadi air karena ini menurut ikan. Karena kan ikannya ada di air kan gitu. Jadi N2-nya yang 4/3. Nah, buat R-nya itu sendiri itu positif, guys. Jadi kalian harus bisa membedakan ketika itu eh, dari orang sama dari ikan. Dia positif. Jadi kalau misalnya trikinya kayak gitu sih, mungkin nanti yang akan keluar agak kayak lebih kompleks dikit. Cuman lu jangan sampai kebalik-balik sih. Kalau misalnya yang ditanya tuh dari dalam air atau kayak dari udara, karena itu bisa salah perhitungannya kalau kebalik gitu. Karena kalau misalnya menurut ikan karena dia dari dalam air karena makanya tadi diganti dan diubah dan hasilnya juga akan beda. Coba kita sekarang hitung yang menurut ikan ya guys. Berarti 1/45. Kalau menurut ikan tuh tadi berarti jarak orang terhadap akuarium ya. Jadi 45 tuh kayak jarak orang terhadap akuariumnya menurut si ikan gitu. Kan jarak aslinya 45 nih. Kalau misalnya ada pembiasan, kira-kira berapa sih yang dilihat ikan sebenarnya? Pasti bukan 45 karena ada efek si pembiasan itu gitu. Itu sih, itu intinya. 1/45 tambah 4/3 per S aksen. Sama dengan 4/3 dikurang 1/30. R-nya jadi positif. Udah, terus ini dihitung kayak biasa aja. Mungkin akan gue elaborate lagi aja. Berarti 1/45 tambah 4/3 S aksen. Sama dengan 4/3 kurang 3/3 itu kan sama ya kayak tadi. 1/3. Nah, ini siapa guys? 1/3/30. Itu 1/90. Makasih ya. Nah, udah deh, langsung aja. S aksen sama dengan 360 per min 3. Guys, background gue berisik nggak? Nggak kan ya? Enggak, Kak, aman. Oke. Soalnya gue lagi di kosan temen. -120 -120 cm. Nah, beda gitu. Jadi, kalau menurut ikan, jarak orang ke akuarium itu bukan 45 tapi 120. Ada perbesaran gitu. Jadi kayak kalau ikan ngelihat si orang tuh kayak jauh banget daripada yang aslinya. Gitu. Oke, sekian dengan si pembiasan pada bidang lengkung ini. Apakah aman, guys? Atau ada yang mau ditanya atau ada yang mau koreksi? Kalau udah aman, gue lanjut ya. Nah, sekarang ke optik geometri. Nah, nah ini buat optik geometri, sebenarnya buat konsepnya sendiri, like kayak biasa lu SMA, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, dengan M perbesaran sama dengan min S aksen per S. Cuman, ya udah sih, ini eh apa namanya, lebih ke baca soalnya aja yang harus lebih teliti, biar gak salah, gitu. Mungkin ada yang mau ngerjain dulu, apakah ada?
Kalau nggak ada ya udah kita bareng-bareng aja deh guys. Kita baca dulu ya. Sebuah objek setinggi 1,2 cm terletak 60 cm di sebelah kiri lensa cembung. Oh, ini berarti lensa cembung nih. Yang jarak fokusnya 40 cm. Kita ini deh, kita tulis dulu. Berarti sebuah objek tingginya 1,2. Berarti H, H biasanya itu 1,2 cm. Terletak 60 cm di sebelah kiri lensa cembung. Oke. Oh, ini ada dua cembung. Ada dua lensa cembung, guys. Ya, anggaplah S pertama ya, guys. Berarti S pertama ini 60 cm. Fokusnya 40 cm. Terus ada lensa cembung kedua lagi nih. Oh, berarti dia kayak gini nih bentukannya nih. Gini. Nah, ini satu, ini dua. Dia mungkin ada di sini dulu kan, si bendanya itu. Itu memiliki panjang fokus. Fokus berarti F2. F2 sama dengan 65 cm. Terletak 300 cm di sebelah kanan lensa pertama. Berarti ini jaraknya 300 cm. Di sebelah kanan lensa pertama di sepanjang sumbu optik yang sama. Ya udah benar nih gambarnya. Nah, yang ditanya adalah tentukan letak dan tinggi bayangan I1 yang dibentuk oleh lensa pertama. Oke, nah kalau dari sini sebenarnya bentar. Salah. Oke, A ya, yang A dulu. Bentar guys, baterai gua 6 6%. Sorry bentar. Ngambil dulu. Guys, sambil nunggu kalian ngerjain dulu aja. Nanti kita dicek bareng-bareng. Around 2 menitan. Oke, sorry. Gue udah balik lagi. Ya udah kita lanjut aja ya. Atau ada yang udah ngerjain guys? Ada yang mau ini dulu? Enggak? Enggak ada ya? Ya udah deh. Let's go. Berarti kita kerjain soal A dulu kan. Buat soal A itu berarti 1/F. Fokusnya itu berarti 40 cm. Sama dengan 1/S. S itu tadi 60.
Terus ini yang mau kita carikan. Satu per S aksen. Ya udah, ini tinggal dipindahin aja satu per S aksen sama dengan 1/40 dikurang 1/60. Ini kalau disamain berarti 40 kali 6. 240. Enggak, 120 juga bisa. Berarti 120 dibagi 40 berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1/120. Berarti kita tahu S aksennya itu adalah 120 gitu. Jadi anggap aja nih bayangannya, ini tadi bendanya nih. Bayangannya jatuh di depan lensa cembung. Di sini berarti kayak 120 cm gitu. Nah, cuman yang kita cari adalah bayangan setelah lensa cembung kedua juga. Berarti lu cari lagi pakai rumus yang sama. Lu cari lagi pakai rumus yang sama dengan mengurangin si 300 kurang 120 itu. Gitu. Berarti 300 kurang 120 berapa ya, guys? Kita kalkulator lah. 120 itu 180. Berarti 180. Nah, di sini nih jarak dia itu 180. Anggap aja berarti itu kayak S2 lah ya. Terus tadi fokusnya beda kan. Fokusnya 65 cm berarti 1/65 sama dengan 1/180 tambah 1/S2 aksen. Nah, 1/S2 aksen ini eh kita cari. Ya udah lah, intinya kayak gini. 1/65 dikurang 1/180. Disamain penyebutnya. Berarti berapa nih, guys? Lah, nggak usah disamain. Ini kan sama-sama satu ya. Sama aja. Enggak, yang samain dong. Tunggu. Dikali-kali ya enaknya. Yaudah, kali aja, guys. 180 kali 65. 11.700. Oke, ini sebenarnya nggak bener sih. Tapi kalian bisa ngeinin nyari nyari pembilangnya lebih kecil. Berarti ini kayak 180 dikurang 65. Ya udah, berarti S2 aksen sama dengan dibagi 180 kurang 65. 115. Dibagi 115. Berarti bayangannya 101,74 cm. Berarti dia kayak terletak di sini bayangannya. 101,74. Udah. Nah, tadi yang ditanya bukan cuman ini kan, bukan cuman letak tapi tingginya juga. Nah, kalau tinggi sebenarnya sama aja rumusnya. At least lu udah tahu kan S aksen sama S-nya apa. Nah, itu terserah lu mau pakai yang mana. Tapi diusahain pakai yang, kalau emang yang ditanya bayangan paling akhir berarti pakai S aksen yang terakhir, which is yang 101 sama 180 gitu. Kalau udah ketemu M-nya nanti tinggal dimasukin aja H-nya. Cuman di sini kan yang diketahuin hanya dia ya, H yang S apa yang pas dia masih di lensa satu. Berarti lu carinya pakai yang S aksen yang pertama berarti. Coba ya, kita di sini aja deh, guys. Berarti M sama dengan min 120 dibagi 60.
sama dengan min 2. Sebenarnya perbesaran ini ada mutlaknya ya. Cuman minus itu berarti dia kayak eh diperkecil. Nah, terus ketika udah tahu min 2-nya, tadi hanya berapa? Hanya 1,2. Berarti H aksen per 1,2. Berarti H aksennya sama dengan 1,2 kali 2. 2,4 gitu. Oke. Dah, sekarang masih ada soal lagi yang B. Kalau misalnya bayangan bayangannya, bayangan lensa satu tersebut adalah objek lensa kedua, tentukan lokasi dan ketinggian saat keadaan tegak atau terbalik. Bayangan dihasilkan oleh lensa kedua. Nah, itu tadi udah kita ini gak sih? Udah kita cari. Oke. Ya udah berarti tadi yang A itu yang ditentuin letak dan tinggi bayangan oleh lensa pertama, yang B itu yang kedua. Berarti tadi aja guys. Dengan rumus yang sama sih M juga. Itu pakai yang 180 sama 101 gitu. Ini kan berarti tingginya udah ketahuan ya, 2,4. Nah, nanti 2,4 ini yang di eh masukin ke H-nya gitu. Berarti ketinggalan deh. Ya udah kita hitung lagi. Berarti M sama dengan 101,79 dibagi 180. Gue nggak tahu berapa. Kita pakai kalkulator aja. Dibagi 180. 0,56. Oke. Nah, 0,56 ini berarti kita cari H2 aksen per min 2,4. 0,56 kali 2,4. Berapa? 1,34 cm tinggi bayangannya. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya gak guys? Nanti gue kirim versi yang lebih rapi ya guys. Kalau nggak ada, nggak apa. Kita lanjut aja. Nah, ini terakhir interferensi. Tadi berarti kita udah optik geometri udah kena. Terus pembiasan udah kena. Sisi difraksi udah kena. Tinggal interferensi nggak sih? Nah, ini. Nah, ini sebenarnya salah satu UAS tahun sebelum-sebelumnya juga. Intinya mungkin kalian bisa observe dulu guys gambarnya. Seperti ini, ada YM, ada Theta, ada D. Terus buat soalnya sendiri ada percobaan interferensi celah ganda pada gambar di samping mempunyai data-data berikut. Jarak celah ke layar itu 1,5 m. Jarak celah ke layar berarti jarak si ini ke sini itu 1,5. Panjang gelombang cahaya yang digunakan itu 550 nanometer. Itu berarti lambda. Lambdanya itu 550. Yang ditanya adalah si YM ini. Pola terang kedua dan ketiga di layar berjarak 2 cm. Gitu. Oke. Nah, kalau dari konsepnya sendiri, buat interferensi, kalian bisa ingat ini sih. Kalau misalnya dia ngomongnya itu pola terang atau pita terang, itu pakai yang ini. Jadi kayak
Ini stands for kayak bisa pakai sinteta, bisa pakai YN per L. YN itu jarak terang ke N ke terang pusat, terus ada sudut deviasi, panjang gelombang. L itu jarak layar dari celah yang tadi. Terus ini tuh sebenarnya eh kalau kita lihat berarti ini pola terang, berarti kita pakai rumus yang ini nggak sih? Terus kalau pola pita gelap itu ada D sin theta sama dengan N plus 1/2 lambda. Terus lu juga bisa pakai yang ini gitu. Kalau gitu berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, kalau di rumus itu yang kita ketahuin kan cuman N-nya kan. N-nya itu ada 2 sama N3. Terus buat D-nya, D-nya 2 cm. Terus buat si L-nya, ini itu yang 1,5. Yang dicari itu jarak antara kedua celah. Berarti apaan sih? Jarak antara kedua celah. Oh, berarti antara Y2 sama Y3. Ya udah. Oh, kalau kita formulasi ini ya, misalnya Y2 dulu deh, Y2. Y2 itu sama aja 2 kali 550 nm dikali sama L, berarti 1,5. Tapi ini disamain dulu sih guys satuannya. Per D. Hah? Oh iya, iya benar. Oke, per D berarti 2 cm. Bentar. Dah. Nah, ini berarti Y2-nya kan berarti Y2. Tunggu kita nge-assess dulu deh yang Y3-nya. Y3-nya itu berarti 3 dikali lambda 550 nm. Terus 1,5 cm per 2 cm. Gitu. Nah, yaudah sebenarnya di sini tuh since dia sama aja, yang dicari kan jarak antara kedua celah dalam mm. Dalam mm lagi harus dirubah ya berarti. Kalau jarak kan berarti dikurang gak sih guys? Kayak melakukan pengurangan. Berarti kayak 2 Y3 dikurang Y2 sama dengan eh tunggu deh. Something's feel off. Menurut kalian tadi ada yang salah nggak sih dari sini? Oke guys, gue kebalik. Salah. Jadi gini nih. Coba kita lihat soalnya lagi ya. Kayak bukan kayak gini pengerjaannya. Ini berarti jawabannya udah ketahuan dong. Terus apa yang kita cari anjay? Nih, berarti wait. Percobaan interferensi celah ganda pada gambar samping punya data-data berikut. Jarak celah ke layar, jarak celah ke layar. Jarak celah mereka kan ini kan guys 1,5. Terus panjang gelombang ini 550 nm. Nah, ini pola terang kedua. Anggaplah ini pola terang kedua.
Terus ini pelotong ketiga. Terus yang ditanya adalah jarak antara kedua celah. Oke, ngerti. Yang ditanya itu sebenarnya D-nya. Jadi iya 2 cm itu bukan D. Justru 2 cm itu adalah hasil dari si Y-nya ini. Jadi Y-nya ini. Kayak anggaplah pelataran kedua itu ya 2. Terus pelataran ketiga itu ya 3. Sorry yang ini gue baru ngerjain guys. Belum sempat gue kerjain soalnya. Nah, berarti karena yang kita tahu antara kedua sama ketiga itu 2 cm. Lu sebenarnya bisa aja menulis itu Y3 dikurang Y2. Gitu kan. Kalau tadi kan berarti rumusnya sama nggak sih? Nah, Y3 dikurang Y2 inilah yang jaraknya 2 cm. Yang dicari adalah jarak antara kedua celah. Tetap gak apa-apa, tetap pakai yang ini. Cuman yaudah kita gabung aja langsung pengerjaannya menurut gue. Y3 dikurang Y2 berarti ordernya kan N nih. Mungkin kalau misalnya kita ubah YN itu kan sama dengan N lambda L per D. Gitu gak sih? Ya nggak? Nah, D-nya itu yang dicari. N lambda L per YN. Gitu. Ya udah, karena tadi ini udah 2, gue cari deh yang ini. Karena udah ada 2, berarti karena yang dicari D, berarti N-nya itu langsung aja kita kurangin juga. 3 dikurang 2, which is itu ordernya. Terus lambdanya, berarti 550. Kita jadiin meter dulu aja nggak sih? Berarti kali 10 pangkat min 9 M. Sama dengan ya, dikali 1,5 gitu. Dibagi 2 cm. 2 cm berarti 0,02. Udah deh. Berarti ini 1. Ya nggak sih? 1. Terus 550 kali 1,5 berapa? 825 bagi 2. 412,5. Oke. Terus dikali 10 pangkat min 9. Oke. Nah, udah ini pokoknya tinggal lu hitung aja kayak 3 kurang 2 terus dikali 550 kali 10 pangkat min 9 M. Intinya semuanya tuh harus diganti jadi M dulu. Baru dikaliin. Ini tadi setelah gue hitung di kalkulator, hasilnya 4,125 kali 10 pangkat 5. Gitu. Udah, karena ini masih dalam meter, kita ubahlah dia menjadi milimeter. Kalau diubah berarti dikali ya sih? Dikali. Dikali berapa guys? Oke. Kalau dirubah ke mm jadi 0,04125 mm. Oke, udah.
Ketemu deh hasilnya di 0,04125 mm. Kurang lebih begitu sih guys. Soal-soalnya yang pernah ada di UAS. Buat ini sebenarnya kayak yang gue bilang, kalau tentang light, tentang interference, tentang difraksi itu yang penting lu paham konsepnya. Sisanya masukin aja semua rumus-rumusnya ke dalam cheat sheet. Jadi lu eh, tinggal pakai aja rumusnya. Tuh, terus lihat juga apa namanya, tanda-tanda dia tuh soal apa. Kayak dia pakai pola terang nggak atau pola gelap, sama misalnya kalau misalnya disuruh cari bayangan, kadang kan ada cermin cembung sama ada cermin cekung. Itu beda juga fokus dan R-nya gitu. Udah sih, sebenarnya kalau soal yang gua bahas ini aja. Dari kalian ada yang mau nanya atau kayak mau bahas bareng nggak gitu? Mungkin gua balikin ke Lauren. Oke, Kak Rafila, terima kasih. Nah, dari teman-teman, mungkin ada yang mau nanya atau ada yang mau ngebahas soal, boleh banget ya buat chat di kolom chat atau mungkin juga raise hand. Lempar kunci. Oh, simpan. Five. Five. Kalau aman juga nggak apa-apa sih guys. Oke, mungkin karena penjelasan Kak Rafila udah mendetail banget nih dan juga udah bagus banget dan teman-teman kayaknya udah paham banget mengenai soal-soal dan juga materi-materi dari fisikal listrik yang mungkin bakal diujikan pada UAS. Mungkin aku mau minta tolong juga buat teman-teman untuk isi QC yang akan aku share dan akan aku bagikan di kolom chat ya teman-teman.
Mungkin sembari teman-teman mengisi borang atau mengisi QC, boleh banget nih dipersiapkan untuk on cam biar kita dokumentasi dulu. Karena udah di penghujung acara, sebelum aku tutup, mungkin aku izin dokum dulu kali ya buat teman-teman yang bisa on cam. Sekali lagi aku minta tolong untuk on cam dan temenin aku sama Kak Rafila di sini. Aku tunggu teman-teman on cam sampai 22:08 ya teman-teman. Oke, karena udah 22:08, mungkin aku izin untuk SS dan dokum dulu ya teman-teman. Boleh siap-siap. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, setelah dokum berarti berakhir pula sesi dari Milba ini. Mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak juga ke Kak Rafila atas kesempatannya untuk bisa ngajar Milba untuk teman-teman 2024. Mungkin eh, maaf juga kalau misalnya kita ada kurangnya dan terima kasih banyak ya Kak Rafila. Mungkin boleh banget untuk live dan terima kasih banyak juga teman-teman untuk sudah datang dan juga serta join di Milba ini. Thank you. Thank you, Vila. Terima kasih guys. Semangat ya UASnya. Makasih Bye. Kak. Masih Kak. Sorry banget kalau banyak kurangnya. Mana-mana Kak. Thank you Kak. Bye-bye.